Pemirsa, sudah tepatkah langkah kepolisian terus melanjutkan kasus pemerkosaan ini dan apakah dengan menikahi korban, pemerkosaan pelaku terbebas dari jerat hukum? Kita tanyakan langsung dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Selamat pagi, Bu Andi. Selamat pagi, salam Indonesia yang Bhinneka untuk kita semua. Sehat selalu Bu Andi. Bu Andi, memang bisa pelaku pemerkosaan ini menikahi korbannya dan terbebas dari jerat hukum? Sebetulnya ini adalah langkah yang seringkali dikenali oleh para pendamping dari korban kekerasan seksual, khususnya ketika terjadi pemaksaan hubungan seksual. Jadi ada cara yang sebetulnya seringkali dilakukan untuk menghindari proses hukum, yaitu dengan menikahi korban. Nah, ini sebetulnya sangat sering dikenali, seringkali keputusannya justru tidak diambil oleh korban, tetapi juga atas tekanan dari keluarga. Karena itu di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja diterbitkan pada tahun 2022, pada tindak pidana pemaksaan perkawinan dengan sangat jelas juga disebutkan salah satu bentuknya adalah menikahkan atau menikahi secara paksa, dan pemaksaan ini bukan saja secara fisik tetapi juga bisa dengan model-model intimidasi maupun penggunaan rentang relasi kuasa yang timpang. Dalam bentuk pemaksaan perkawinan dari korban dengan pelaku perkosaannya. Iya, Bu Andi, ini kan juga dikabarkan polisi tetap akan melangsungkan kasus ini meskipun korban juga sudah mencabut laporannya ya. Tetapi kan saat ini korban dinyatakan bahwa sudah hilang kontak dengan keluarga dan juga dengan pihak kepolisian. Bagaimana cara pendekatan polisi kepada korban? Dalam kasus ini pertama kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh kepolisian di Maluku untuk yang pertama segera menyikapi laporan yang ada dengan langkah-langkah pencarian bukti, dan kedua juga menegaskan bahwa tidak serta-merta kasus ini akan dihentikan setelah proses pencabutan. Apalagi kita mengingat bahwa tindak kekerasan seksual yang dilaporkan ini bukanlah delik aduan, dan kita mengenali di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penyelesaian kasus kekerasan seksual juga sebagian besarnya tidak dapat diselesaikan dengan proses di luar peradilan kecuali jika pelakunya adalah anak. Tentunya langkah pencarian dan yang lain-lainnya kita perlu memberikan dukungan kepada pihak kepolisian melalui koordinasi lintas wilayah sehingga bisa juga lebih jelas duduk perkaranya, tidak menjadi sebuah preseden dari proses penanganan kasus itu sendiri. Ya, Bu Andi, sejauh ini apakah pihak Komnas Perempuan sudah ada komunikasi dengan pihak pendampingan dari korban di Maluku? Ini memang diinformasikan kepada dari pihak pendamping dan juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Maluku untuk memastikan bahwa proses penanganan ini juga didukung dengan sinergi lintas lembaga yang ada. Iya, Bu Andi, polisi kan juga biasanya meminta bukti untuk pemeriksaan visum ya untuk kasus pemerkosaan ini. Nah, jika kasusnya sudah berlalu begitu ya, nanti bagaimana kira-kira untuk mendapatkan bukti lebihnya? Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan sih, Mbak. Yang pertama, visum itu kan tidak hanya et repertum atau visum fisik, tapi juga bisa menggunakan misalnya visum psikiatrikum. Juga polisi tentunya sangat paham langkah-langkah lain yang dapat diambil untuk mengumpulkan bukti ya. Oke, sejauh ini apakah pihak Komnas HAM sudah mengetahui keberadaan korban? Komnas Perempuan ya. Tentunya kami masih menanti hasil dari penyelidikan dari pihak kepolisian maupun dari teman-teman pendamping, karena memang dari awal kami juga belum langsung berkontak dengan pihak pelapor. Yang menjadi catatan penting di sini adalah jika dia tidak diselesaikan secara proses hukum, secara komunikasi politik dan komunikasi publiknya juga menyisakan banyak pertanyaan, apakah sebetulnya peristiwa ini terjadi atau tidak. Yang kedua, justru dia bisa menempatkan korban dalam posisi yang lebih tersudut karena penilaian masyarakat pada apa yang terjadi maupun bagaimana
keluarga untuk menghadapinya. Proses hukum sebetulnya justru bisa menjadi ruang yang meneguhkan proses pemulihan korban. Iya. Kedepannya apakah Komnas Perempuan juga akan melibatkan stakeholder lain nih Bu Andi untuk melindungi korban? Karena kan korban dikatakan mendapatkan intimidasi dari pihak Bupati. Apakah akan ada pelibatan pihak lain untuk melindungi korban? Selama ini dari komunikasi kami dengan pihak kepolisian Maluku ada jaminan untuk memberikan keamanan baik itu kepada korban maupun pendamping dan keluarga. Nah, jika memang nanti ada intimidasi yang lebih, kami pikir ini bisa kita koordinasikan bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, baik, kita harapkan semoga kasus ini menjadi terang benderang dan juga korban mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih Bu Andi Yentriani selaku Ketua Komnas Perempuan sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Bu Andi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.